2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga 21. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ayat yang ke-21. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Hizkia. Shalom semuanya, God bless ya. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Kita mengenal Hizkia adalah seorang raja muda yang pada usia 25 tahun menggantikan ayahnya untuk menjadi seorang raja. Dan Hizkia ini adalah murid daripada Nabi Yesaya. Karena Nabi Yesaya seorang nabi yang punya murid banyak gitu. Jadi seorang guru dan seorang nabi itu jawatan Yesaya. Banyak orang memiliki jawatan yang bertumpuk-tumpuk, berlebih, saudaraku. Tetapi di dalam kekristenan ada 5 jawatan atau panggilan Allah
di dalam kuasa yang menyertai seseorang. Itu 5 jawatan adalah yang pertama adalah guru, yang kedua itu gembala. Kalau boleh saya umpamakan, saya belajar dari guru-guru besar teologi bahwa itu ada 5 begini, saudaraku. Guru itu namanya kelingking yang suka korek-korek firman, jadi dikorek-korek firman itu. Nah, gembala itu jari manis, maka gembala selalu bersikap manis, gitu, rata-rata. Tapi ada panggilan gembala yang berbeda, itu nanti kita bahas selanjutnya. Nah, yang tengah ini paling jauh, jari yang paling panjang, maka seorang penginjil itu selalu melangkah jauh, saudara. Nah, yang keempat, ini seorang nabi, dia selalu menunjuk, gitu, saudaraku. Nah, yang kelima, itu seorang rasul, itu harus diapit oleh 4 jawatan. Dia punya kemampuan seorang guru, dia punya kemampuan seorang gembala, jadi dia bisa mengajar, dia juga ada orang-orang yang digembalakan, walaupun belum tentu gembala. Belum tentu gembala jemaat, maksud saya. Nah, lalu dia juga adalah seorang yang memenangkan jiwa, walaupun bukan jiwa baru, orang-orang yang mengenal Kristus lebih dalam. Tetapi dia harus punya kepekaan roh yang tinggi, yaitu punya suara Tuhan yang peka. Tidak menyatakan seorang rasul lebih, tapi ini adalah perlengkapan senjata pengurapan kuasa Allah yang menyertai seseorang melayani. Sehingga seorang rasul itu diapit oleh 4 jawatan. Dan yang paling penting, dia mendirikan pelayanan yang namanya jadi gereja, saudaraku. Itu seorang rasul. Yaitu contohnya seorang rasul Paulus. Memimpin pelayanan, membangun pelayanan, yaitu gereja. Termasuk Petrus, saudaraku. Mereka orang-orang diurapi Tuhan, itu punya 4 kemampuan, termasuk Barnabas. Nama-nama yang banyak ditulis aja, supaya saudara nggak bingung. Oke, kita mulai dengan ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kita mengenal Hizkia raja muda, usia 25 tahun menjadi seorang raja, karena menjadi murid Nabi Yesaya, dididik dengan baik imannya, maka dia di dalam usia muda, dia menghadapi yang namanya sisa-sisa orang-orang yang menjadi panglima-panglima, pejabat-pejabat istana, seluruh namanya pemimpin-pemimpin negeri yang usianya seperti ayahnya, yang punya kemampuan lebih dari ayahnya. Sehingga Hizkia karena mengenal Tuhan, Hizkia merapat ke Tuhan dan melakukan sungguh-sungguh sesuatu yang benar karena dalam situasi ketakutan. Tetapi kita boleh belajar bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan benar oleh karena sesuatu, bukan karena cinta atau kasih kepada Tuhan, juga terhadap sesama, itu pada waktunya akan diuji. Teruji atau tidak, di sana akan terjadi, saudaraku. Cinta yang tulus, cinta yang murni, itu akan teruji dengan waktu. Seperti Paulus, seperti Musa, seperti Daud, yang memang banyak salah, nakal hidupnya. Teruji cintanya sama Tuhan. Hizkia melakukan yang benar, rata-rata sama dengan yang Daud lakukan. Tetapi, kalau boleh saya pelajari, saya mengartikannya hari ini, Hizkia dalam ketakutan karena di sekelilingnya orang-orang besar daripada ayahnya yang menjadi pejabat-pejabat panglima-panglima perang. Sehingga Hizkia raja muda ini takut. Tapi karena dia belajar firman Tuhan dari namanya Nabi Yesaya, nabi yang besar zaman itu, yang diakui oleh Alkitab, bahkan menulis buku, nubuatan dan sebagainya, maka Hizkia punya iman yang baik. Iman yang baik, didikan orang yang baik. Iman yang luar biasa, didikan orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tidak mengubahkan karakter seseorang. Ingat saudaraku, semua karakter itu akan berubah, itu antara saudara pribadi dengan Tuhan saudara. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara ingin capai, itu ukuran cinta saudara. Hari ini kita pelajari itu. Hizkia raja muda usia 25 tahun karena dikelilingi orang-orang besar, para panglima, pejabat negeri, pejabat istana, semua adalah warisan dari ayahnya, sehingga Hizkia merapat kepada Tuhan. Maka Hizkia melakukan yang benar, saudaraku. Tetapi setelah 14 tahun kemudian, yang kita sudah pelajari di Jesus Call yang lalu, ada 5 seri, itu Hizkia pada tahun ke-15 tidak teruji. Karena sudah disertai Tuhan luar biasa, sudah berhasil luar biasa, sudah kaya raya, Hizkia berubah setia dengan meletakkan urutan Tuhan ke nomor sekian, bukan yang utama.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan pikiranmu. Gitu. Dengan segenap hatimu. Semuanya. Karena Allah kita Allah yang cemburu. Semuanya harus menomorsatukan Allah. Yaitu karakter Allah. Kita nggak bisa tolak, saudaraku. Itu karakter Allah. Ya. Nah, Hizkia meletakkan urutan Tuhan itu turun. Gitu. Nggak yang utama, ke nomor sekian. Makanya Hizkia setelah tahun ke-14, tahun 15 dia menghadapi ujian. Tetapi Hizkia tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Bahkan di akhir daripada pasal ini menceritakan bahwa Hizkia walaupun seluruhnya hartanya habis, bahkan anaknya ditawan, itu dia nggak sedih. Betapa bejatnya Hizkia ini. Orang yang awalnya baik loh, benar melakukan, dipuji Tuhan, disertai Tuhan, tapi bejat dengan tidak memikirkan keturunannya. Karena keturunannya akan ditawan. Nggak apa-apa, yang penting dalam seumur hidupku, aku aman. Halo? Hizkia adalah orang Kristen egois, yang berbajukan baju seorang domba, berselimutkan kebenaran. Karena dalam situasi nggak enak. Ketika susah, ketika miskin, ketika menjadi banyak permasalahan yang ada, menjadi troublemaker, menjadi apapun, pokoknya ditolak manusia, keadaannya menyusahkan, kefefet, orang itu mati-matian buat Tuhan. Tetapi setelah diberkati, Tuhan menjadi nomor berapa? Tetap nggak mati-matian. Saya sedikit bersaksi, kemarin saya itu ditegur Tuhan, sehingga ketika saya khotbah, roh saya itu tidak tepat. Sepertinya dalam pengurapan itu. Geser sedikit. Lalu saya berdoa ketika saya khotbah, dan Tuhan memberikan hikmatnya. Kamu tadi sebelum khotbah kan males. Alasanmu jenuh. Ya Tuhan, aku salah. Ampuni. Ampuni semua kesombonganku. Nggak memikirkan kebutuhan orang kan firman Allah. Cuma melihat segala sesuatu ukurannya, besarannya yang berbeda dengan Allah. Nggak setia dianggapnya. Dan seorang rekan kerja menegur saya. Memang aku salah. Sehingga hari ini Tuhan bekerja ekstra dari pagi. Tuhan mengerti kok, Tuhan peduli, saudaraku. Tetapi ketika saudara mengambil langkah yang sama, mengambil langkah yang tetap mempertahankan apa yang seharusnya saudara lakukan buat Tuhan, walaupun itu beban sangat berat, harus menyangkal diri, itu dikatakan setia. Kemarin saya tidak setia, dianggapnya Tuhan. Itu saudaraku. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau ditulis di ayat selanjutnya, barah. Tuhan menetapkan Hizkia mati. Udah, waktunya lu pulang deh. Mungkin repotin Tuhan kali. Dan sebagainya. Dibuatlah sakit. Tapi kita lihat, perjalanan Hizkia setelah 14 tahun, lalu menghadapi Bani Asyur, di mana Tuhan bela dia. Ketika jatuh sakit, setelah 14 tahun, jadi beruntun itu saudaraku, ujian buat Hizkia. Hizkia kembali kepada Tuhan. Tetapi pada finally, nanti, di ayat selanjutnya, itu nampak sekali Hizkia itu yang penting selamat sendiri, senang sendiri, ego sendiri. Luar biasa, saudara. Saya menemukan ini pada orang-orang yang mengatakan mengasihi pelayanan ini. Bahkan linangan air mata itu sudah berjirigen, kalau boleh saya bicarakan, saudaraku. Tetapi kasihnya nggak nyampe. Ketika hubungan yang buruk, ketika keadaan menjadi buruk, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi,
sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, sebuah perubahan yang tidak nyaman, tidak enak, entah sikap daripada manusianya, entah pesternya, entah pelayanannya menurun atau apapun, mereka akan meninggalkannya. 12 murid Yesus juga sama, 12 rasul. Demikian juga rasul-rasul yang lain. Yesus ketika ditangkap lari. Petrus memotong telinga. Yesus cuma ngomong, emangnya aku nggak bisa panggil malaikatku? Petrus selamat, tapi ujian yang kedua, Petrus nggak selamat. Ketika ditanya, bukankah kamu terhitung di antara mereka? Dia menyangkal 3 kali. Padahal bicara dengan Tuhan, aku mau mati. Ketika Yesus bicarakan, kematiannya sudah dekat. Dia larang Yesus mati. Bahkan dia bilang, aku akan mati untuk bela kamu. Yang mana yang mati? Dia menyangkali, bahkan mengutuki Yesus. Itulah ukuran cinta Petrus. Sehingga cinta itu terbukti dengan perbuatan. Apa yang saudara lakukan terhadap Allah, itulah cintanya saudara kepada Allah. Jangan omong kosong lagi. Jangan memakai dalil-dalil tipu dusta. Lawang cuma duit, yang kamu utamakan duit. Jadi cintamu terhadap Allah, itu nomor sekian. Itu kebenaran, saudaraku. Saya kemarin dianggap tidak setia. Padahal 28 tahun, apalagi 15 tahun terakhir, saya itu jarang di rumah. Meninggalkan anak-anak saya yang laki-laki. Yang saat ini, yang satu sudah mau menikah, yang satu sudah mau kuliah. Membutuhkan tuntunan seorang ayah. 28 tahun setia melayani Tuhan. Belum pernah saya itu gagal. Atau, boleh dibahasa, seingat saya ya, sangat kecil kemungkinan saya itu gak punya semangat melayani. Dan susah maupun senang. Selalu lurus satu street. Kemarin ditegur Tuhan. Bagaimana sulitnya mempertahankan cinta. Karena di dalam cinta itu ada tantangan. Cinta kuat seperti maut. Nikmat seperti anggur, manis seperti madu. Ketika senang. Bahkan Salomo di dalam keberhasilan dia, termasuk Hizkia, itu Salomo lebih jahat lagi membangun rumah-rumah berhala. Dua-duanya diselamatkan, tapi kisah hidupnya melukai Tuhan. Tetapi yang membalut hati Tuhan itu Daud. Daud lebih dari Hizkia melakukan kesalahan. Kalau saya hitung belasan kali dihukum Tuhan. Belasan kali kalau orang Dayak bilang dipepek pantatnya. Dihukum, bahkan dikeluarkan dari kerajaannya, nggak menjadi raja. Bahkan anak-anaknya dihukum, anaknya yang mau lahir dimatiin sama Tuhan. Prajuritnya dibunuh, dan sebagainya. Banyak hukuman Daud itu. Tetapi Daud dipandang Allah, dan dipanggil Allah, biji mata Allah, yang nggak boleh disentuh. Betapa besarnya cinta Allah. Nggak boleh disentuh kita ini. Kalau kita menjadi biji matanya, itulah Daud. Dan Daud selalu disebut sampai kita perjanjian baru. Bahkan Allah berkata di dalam kitab yang menceritakan tentang Hizkia, kitab raja-raja ini, bahwa nama Daud disebut oleh karena Daud hambaku. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bukan karena Hizkia. Hizkia nggak pernah mau sadar. Sehingga cintanya Allah dibuat main-main. Banyak orang berpikir bisa memainkan Allah. Butuh dipakai seperti baju. Seperti alat-alat yang lain. Mobil, televisi. Nggak butuh ya diletakkan. Kalau buruk ya dibuang atau dijual. Allah nggak seperti itu. Karena Allah itu kasih atau cinta. Bahkan di 1 Korintus 13 dikatakan, walaupun kamu memberi dirimu dibakar di ayat 3, tidak ada manfaatnya buat kamu. Kenapa? Coba kita belajar bahwa cinta itu yang membelenggu kita, yang membungkus kita, yang membuat kita nyaman walaupun susah. Kehangatan itu ada di dalam cinta. Sehingga kita dilukai. Cinta itu melindungi. Allah tidak pernah punya kepahitan sama kita. Karena Allah itu melindungi kita dengan cintanya. Allah tidak pernah dilukai, tidak bisa dilukai sama kita. Dalam arti sampai cacat cintanya.
pahit. Tapi manusia itu punya kepahitan. Karena memang cintanya nggak setebal sehebat Allah. Sehingga hari ini ketika saya sedang berenang, saya seringkali melakukan segala sesuatu apabila tidak membutuhkan pikiran saya untuk berpikir, saya rata-rata bergumul dengan kehidupan, dengan firman Tuhan, lalu berusaha saya sampaikan kepada Allah. Tiba-tiba saya merasa, Tuhan, saya ampuni semua yang terjadi di masa lalu, orang-orang masa lalu, saya ampuni, saya sebut satu persatu orang yang saya ingat. Gitu. Nah, saya cuma ngomong gitu. Ternyata Allah menyediakan waktu buat saya ngampuni. Karena Allah tahu kekurangan kita. Seperti Daud yang penuh kekurangan. Tetapi setiap langkah Daud itu berbeda dengan Hizkia. Daud tidak menyelamatkan diri ketika yang terakhir berbeda dengan Hizkia. Lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup daripada ke dalam tangan manusia. Artinya, Tuhan hakimi saya terima kok. Awalnya, ketika dia keluar dari istana, keluarganya Saul menghina dia yang dapat makan dari meja dia. Dikasih makanan raja. Karena perjanjian Daud, kasihnya Daud terhadap Yonatan, anaknya Saul. Yonatan meninggal, perjanjiannya dipegang. Janjimu seperti fajar pagi hari. Cinta itu penuh tanggung jawab dengan namanya janji. Daud memenuhi janjinya, Hizkia tidak. Jadi orang-orang kalau ngomong tidak memenuhi janjinya, cintanya kamu harus pertanyakan, ukur kembali cintanya. Dan kamu sendiri ketika tidak membuktikan apa yang kamu janjikan, itulah ukuran cintamu terhadap pekerjaan, terhadap bosmu, terhadap karyawan, terhadap perusahaanmu sendiri, terhadap kolega bisnis, terhadap gereja, terhadap pelayanan, pastor, rekan pelayanan, pemimpin pelayanan, bahkan kru di dalam pelayanan. Itulah akar daripada cinta yang kuat, saudaraku. Cinta itu kuat seperti maut. Dan Yesus mati karena cinta Allah kepada kita, maka dikatakan cinta kuat seperti maut. Di manakah sengatmu maut? Jadi kalau ada cinta, maut pun tidak bergeming loh, saudaraku. Nggak berani. Orang yang penuh cinta nggak takut. Kalau masih ada takut, berarti cintanya nggak seperti maut. Apalagi berpikiran aneh-aneh. Mau nyimpang sana, nyimpang sini. Seperti Hizkia. Itu orang tidak setia. Jadi ukuran cintanya ketika kepepet, setelah diberkati, dia tidak setia melakukan seperti awal. Maka kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang paling dikasihi Tuhan, yang selalu menyandarkan kepalanya di dada Yesus, bahwa kasih mula-mula, suam-suamku dimuntahkan. Allah berbicara melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Karena Yohanes mengenal cintanya. Ada orang-orang yang tidak dapat mengukur cintanya terlalu tinggi. Terlalu mengukur diri terlalu tinggi. Sehingga kalau lagi senang ngomong cintanya muluk-muluk. Tapi kalau sudah tidak senang, menganiaya habis-habisan. Cinta dan benci selembar rambut, saudaraku. Tipis sekali. Karena cintanya memang tipis, saudaraku. Tetapi kalau cintamu mencukupi, kamu akan kembali pada cinta, yaitu mengampuni. Seperti Allah mengampuni kita melalui karya cintanya dengan Yesus mati disalibkan, menderita dia. Sehingga cinta itu setelah memenuhi janji dengan namanya pengorbanan. Menunggu janji itu berkorban. Lalu ketika dikorbankan, ya nggak usah ngomel. Jangan rewel. Sabar menunggu. Kalau saudara ingin belajar, di 1 Korintus 13 itu lengkap ditulis tentang kasih atau cinta. Nah, Tuhan memberitahu melalui Yesaya kepada Hizkia, kamu akan aku panggil pulang. Tapi dia sakit barah. Ayat selanjutnya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, yang menyelamatkan Hizkia, dia mengingat Tuhan.
Itulah betapa baiknya Tuhan. Bukan karena Hizkia baik. Karena Hizkia mengalami penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Untuk Tuhan siapkan Saul bagi jiwanya ketika dia mengalami musibah atau kepepet, tidak ada pertolongan lagi. Dia akan kembali kepada Tuhan. Itulah kasih Allah yang nggak bisa saya habis pikir. Sehingga saya meresponi sebuah tulisan dari Pastor Kenneth Hagin yang dari Amerika. Bukunya saya baca lengkap, tulisan beliau hampir semua saya baca. Dia tulis begini, setiap mujizat yang Allah berikan itu adalah Saul bagi kita. Sehingga mujizat itu akan mempunyai kekuatan ketika kita mengingat Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi mujizat itu adalah Saul ketika hidup kita di jurang kematian. Jadi Allah letakkan jangkarnya, Saulnya dari mujizat itu. Sehingga kita selalu nanti diingatkan Tuhan dengan kebaikan Tuhan melalui mujizatnya. Sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Ketika Tuhan bicara nangis-nangis. Kenapa? Dia lagi sulit. Kalau lagi enak, seperti Hizkia yang seperti kita baca tadi, oh nggak apa-apa, yang penting aku selamat. Tapi ini, karena dia menghadapi kematian karena sakit parah. Bayangin, sakitnya itu sakit banget. Sehingga dia tidak ada satu tabib pun yang menyembuhkan dia, karena dia seorang raja. Dia mampu mendatangkan tabib dari seluruh negeri. Dari manapun, dia mampu bayar. Mampu menculiknya, punya namanya pasukan tentara yang besar. Karena Hizkia sebuah kerajaan yang besar yang menaklukkan bangsa Filistin, saudaraku. Hizkia berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Kepepet. Jadi kalau kepepet, hati kita kemana nih? Kalau nggak kepepet, hati kita kemana? Itulah ukuran cintanya. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ketika gagal cari Tuhan, ketika gagal minta pelayanan, tapi ketika ada yang dia dapatkan di luar pelayanan, ya ditinggal, bahkan dianiaya pelayanan itu. Aneh kan? Ketika susah dilayani pastor, nangis-nangis nih, sampai ke pangkuan pastor. Atau diem nangis, tersengguk-sengguk, tidak apa lagi sudah. Tapi ketika sudah mendapatkan sesuatu di luar pelayanan, anggapan dia, itu dia yang kerja. Pastor, apakah ada pekerjaan pelayanan kah buat aku? Dia datang pelayanan karena kebutuhan. Tetapi ketika kebutuhannya sudah tertutupi atau mendapatkan yang lain untuk menutupi, atau pastor atau pelayanan itu sudah tidak nyaman buat dia, berbalik. Jangan berikan mutiaramu kepada babi atau anjing. Karena dia akan berbalik mengoyak kamu. Ketika berbuat baik, tangisan bombay, janji manis, setinggi langit, ngucapin cinta. Ketika susah, ditinggalkan. Saya mengalami seluruh khotbah yang saya khotbahkan. Seluruh khotbah saya adalah kisah hidup yang saya alami. Siapapun orang kamu kenal, termasuk pasangan hidupmu sendiri. Kenapa? Karena semuanya manusia. Sehingga masing-masing kita harus mengkoreksi diri, cinta kita itu ukurannya apa? Kenikmatan, kebutuhan, atau cinta yang memang mengorbankan diri seperti Yesus. Mengorbankan nyawanya, mengalami kesakitan, untuk mati menebus manusia. Ayat selanjutnya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku melakukan apa yang baik di mata-Mu. Mulai bicara tentang jasa, saudaraku. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Orang yang membutuhkan pertolongan bercerita untuk menarik hati. Dengan mengatasnamakan salah satunya cinta atau kebutuhan. Halo, Allah nggak bisa dibohongi.
Saya mengenal karakter Allah ketika saya bicara Allah itu diam. Dalam bahasa saya gambarkan manggut-manggut aja. Cuma di dalam hati Allah itu cuma ngomong gini. Seperti terhadap Petrus yang dia lepaskan kata-kata itu. Apa? Kamu bilang mau mati buat aku? Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkali aku. Enteng banget Allah itu ngomong. Karena dia tahu ke depan. Sehingga kita yang tidak tahu ke depan, hati-hati dengan mengatasnamakan cinta. Atau menerima cinta. Hati-hati. Karena pada suatu waktu nanti terukurlah cinta kita. Yang sejati, ketika terjadi masalah, kejatuhan, sesuatu yang buruk menimpa kita, yang tidak meninggalkan perahu kehidupan kita, itulah orang yang mencintai kita dengan tulus hati dan setia. Seperti Hizkia katakan, kalau Hizkia yang dipertanyakan kesetiaannya, ayat selanjutnya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Bayangin, Tuhan tidak ingin bicara sama Hizkia. Tuhan malas. Tuhan malas dengar lagi karena mulutmu penuh tipu daya. Orang yang mendengar suara Tuhan, ketika nggak mendengarkan suara Tuhan, hati-hati. Hatimu sudah berpaling dari Tuhan, dan mulutmu penuh dengan tipu daya. Kamu tidak memenuhi janjimu. Pura-pura itu sangat tinggi terhadap orang-orang seperti itu. Sehingga Tuhan malas bicara sama mereka. Ada pada beberapa waktu yang lalu, saya berbicara dengan orang-orang yang sudah melayani di pelayanan ini, teman-teman yang sudah saya anggap dewasa pelayanan ini, saya pertanyakan beberapa kali, termasuk dalam grup WhatsApp, itu, kapan terakhir kali kamu dengar suara Tuhan? Untuk pribadimu, bukan untuk pelayanan. Menakutkan itu saudaraku. Sehingga pertanyaan saya ajukan ke Tuhan, jawaban untuk pribadi saya, itu yang menentukan bagaimana ukuran saya dengan Tuhan. Maksud cinta saya terhadap Tuhan dan terhadap pelayanan. Termasuk terhadap sesama manusia. Apakah saya egois? Itu saudara. Salah satu dasarnya pengampunan. Pengampunan itu bukan hanya mengampuni diri, saudaraku. Menerima semuanya dengan kadar cinta yang sudah tinggal seadanya saja. Tidak mampu menanggungnya seperti Yesus katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kamu tinggalkan aku? Sudah nggak mampu lagi menanggung beban cinta. Baru Yesus berteriak terhadap Allah. Karena dia dijadikan dosa, sehingga ditinggalkan. Dosa seluruh isi dunia ditimpakan ke dia. Nggak mampu lagi dia nahannya. Baru Yesus berteriak. Ngajak berkelahi. Tetapi Yesus dengan sengaja masuk kepada pengorbanan. Petrus yang sok cinta mau mati buat Yesus. Yesus genapi janjinya sampai akhir mati di kayu salib. Sehingga Allah bangkitkan dia. Petrus ternyata nggak buktikan janjinya untuk mati buat Yesus. Yang terbukti suara Tuhan untuk dia. Sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Sehingga salah satu ukuran cinta memenuhi janji dengan berkorban diri. Halo? Jadi kalau egois, itu seperti Hizkia. Yang penting nyaman, yang penting aman, yang penting enak, yang penting sudah terima dulu. Setelah itu, bye-bye my love, bye-bye darling, bye-bye dadar guling. Banyak sekali orang-orang seperti itu yang bergerak di gereja. Banyak sekali dan normal, alamiah. Normal, wajar. Kalau bergerak di dunia sekuler, bukan di gereja. Maka Alkitab mencatat seperti serigala berbulu domba. Selalu mencuri. Orang-orang itu mencuri, saudaraku. Saya hari ini mendapatkan sebuah kesaksian luar biasa. Ada salah seorang saudara yang minta rekamannya di YouTube dihapus yang bagian dia. Karena itu haknya dia.
Saya tertawa. Hak yang mana? Oh, kamu secara hukum firman Tuhan, hukum manusia, tidak ada datanya. Karena dibayar. Sebagai contoh, seseorang yang diundang, seorang artis, menyanyi di Trans TV. Dan dibayar sama Trans TV. Lalu Trans TV masukkan ke channel YouTube, channel TikTok dan sebagainya, atau ke yang namanya dunia media sosial, itu punya website sendiri. Lalu minta dihapus. Ya nggak bisa. Karena sudah dibayar. Padahal menerima pembayarannya itu sudah nggak masuk akal. Dunia langit dan bumi itu nggak ada, saudaraku, hitung-hitungannya. Nah, itulah manusia. Itulah Petrus yang mau mati. Gitu. Pokoknya. Nah, orang-orang itulah yang berbalik dan mengoyak. Berusaha mengoyak, saudaraku. Setiap cerita di Alkitab, setiap tulisan Alkitab ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita yang melakukannya atau orang lain yang melakukannya. Sehingga saya boleh punya pendapat bahwa setiap orang adalah guru buat saya untuk mengajarkan saya hal-hal yang buruk, yang tidak baik, atau mengajarkan saya hal-hal yang baik, yang benar. Setiap peristiwa kehidupan atau perilaku daripada seseorang yang saya kenal atau orang lain yang saya tidak kenal tapi saya ketahui, itu adalah buku buat saya belajar. Kalau tidak baik, saya nggak mau ikuti. Tapi kalau baik, saya ikuti. Sehingga pertama kali permintaan saya sama Tuhan, saya cuma bilang, nyatakan kuasamu, aku akan ikut engkau. Jujur, saya belum kenal kuasa Tuhan ketika pertama kali diinjili. Gitu, saudaraku. Nah, setelah itu saya melihat, membaca, mendengar, menyaksikan banyak orang-orang dipakai hebat sama Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, aku pingin seperti mereka. Padahal saya nggak tahu bagaimana kalau istilahnya orang Kristen bayar harga, mau hidup benar. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Ternyata Allah setia itu memenuhi janjinya dalam segala hal, termasuk aspek namanya reward and punishment. Memberi keuntungan dan menghukum kita. Memberkati dan memberikan kutuk buat kita, termasuk 3-4 turunan kita. Hizkia turunannya kena 70 tahun di Babel. Gara-gara dia menceritakan, menyatakan seluruh kekayaan dia. Apa salahnya? Mari kita pelajari satu persatu karakter Hizkia yang tidak setia. Yang pertama, tamak dalam hidupnya karena kepepet. Tuhan yang paling utama, semua Tuhan, perbuatannya semua untuk Tuhan. Pokoknya untuk Tuhan, benar dan dipuji Tuhan. Setelah dia berhasil menjadi seorang raja, setelah menjadi seorang yang punya kemampuan, setelah seorang yang menjadi hidup cukup kaya, Tuhan menjadi urutan yang ke nomor sekian. Itu karakter Hizkia. Ayat selanjutnya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia. Dijawab sama Tuhan, baiklah. Dan katakanlah kepada Hizkia. Tetapi Tuhan tidak mau ngomong sama Hizkia. Karena Hizkia sudah mondar-mandir kayak setrika, mulutnya dolak-dalik. Kalau Alkitab menyatakan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, tinggalkan. Itu di kitab Paulus, saudaraku. Nanti suatu hari saya akan terangkan bagaimana mengurus sebuah masalah. Yang pertama, yang kedua, ketiga, itu ada cara mengurusnya. Orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hidup kita. Ya. Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu. Gitu. Nggak disebut Hizkianya. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat tetesan air matamu. Diresponi loh sama Tuhan. Tapi tidak ngomong langsung. Berarti Tuhan itu tidak tersentuh menurut pendapat saya. Tuhan tidak tersentuh lagi sama kamu walaupun kamu nangis karena Tuhan bicara melalui orang lain. Sehingga kalau setiap orang bernubuat untuk kita, yang pertama itu kalau teguran, kamu sudah tidak mau dengar lagi. Tuhan sudah tidak mau ngomong sama kamu lagi, harus pakai orang lain. Seperti keledai dipakai buat Biliam.
yang mengkoreksi Bileam. Yang kedua, Tuhan kan bicara melalui orang lain untuk meneguhkan apa yang pernah kamu dapat dari Tuhan. Cuma 2 perkataan Tuhan itu, saudaraku. Menurut pendapat saya, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Allah tidak terjamah, tidak tersentuh. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jelas kata-katanya ini. Lalu kita perhatikan ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Berarti peristiwanya di tahun ke-14. Karena hidup Hizkia pada usia 25 tahun plus 29 tahun memerintah lalu mati. Berarti dalam usia 25 tahun tambah 14 diperpanjang 15. Berarti 14, 15, 29. Peristiwa ini Tuhan ngomong berarti di tahun ke-14, saudaraku. Ya, Alkitab itu bisa dihitung, saudaraku. Tetapi kita harus detail melihat angkanya. Kita akan menemukan itu. Ya, Alkitab itu logika, saudaraku. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Perhatikan kata-kata Tuhan ini. Ya, dia perhatikan Hizkia, nangis, diperpanjang, tetapi oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud. Ya, ayat selanjutnya. Next time, ketika mau belajar mendengar suara Tuhan dan mengerti, memahaminya, masuk karakter Tuhan, itu saya akan ajarkan saudara. Mengerti perasaan Tuhan ketika menyampaikan dongkol, senang, sukacita, ingin memeluk kamu cintanya, atau dia sedang memalingkan wajah dari kamu. Alkitab mengajar kita, Allah memalingkan wajah dari kita. Karena kita berubah tidak setia. Salah satunya ketika Tuhan bicara melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia. Gitu. Padahal Hizkia hidup benar loh, dipuji Tuhan awalnya. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Langsung sembuh. Tetapi Alkitab tidak mencatat di mana ada jeda sebetulnya. Alkitab itu luar biasa, saudaraku. Banyak hal ketika saudara tidak membaca dengan lengkap, pengertian saudara itu banyak yang kosong di tengah. Banyak orang merasa melakukan sesuatu udah berkenan sama Tuhan. Banyak orang ketika sudah mengorbankan sesuatu sudah berkenan kepada Tuhan. Contoh suami istri. Ketika istri sudah melayani suami, dipikir suami sudah senang. Ketika istri sudah memberikan uang sama, suami memberi uang sama istri sudah senang. Atau ketika seorang istri sudah melayani suami, dia pergi foya-foya. Suaminya nggak masalah. Atau seorang suami yang dilayani istri, tapi nggak pernah ditemani istri. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada orang dikasih uang, cukup. Ada orang hidupi kebutuhannya cukup. Ada orang sudah melayani cukup. Ada orang sudah ke gereja cukup. Tetapi kita lupa, Tuhan itu pribadi yang seperti kita. Segambar kita dengan Tuhan. Dia butuh perhatian. Dia butuh pertolongan. Butuh sharing. Pertolongan bukan pertolongan untuk dia. Untuk sesama. Karena Tuhan itu welas kasih. Karena di surga nggak ada namanya percetakan uang. Di surga nggak ada lemari, nggak ada kasur, nggak ada barang yang bisa diberikan. Dia harus melalui manusia, anak-anaknya, hamba-hambanya. Tuhan butuh hati yang mengasihi sesama. Sehingga kasih itu mengasihi Tuhan yang utama dan yang sama dengan yang utama mengasihi sama manusia. Yesus yang ngomong. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan butuh kasihmu terhadap sesama. Hizkia tidak ada kasih terhadap sesama. Kasihnya terhadap Tuhan aja cuma sepenggal. Sehingga suami istri bisa kasihnya cuma sepenggal. Bisa yang penting suamiku tanggung jawab. Yang penting aku sudah kasih uang sama istriku. Apapun aku boleh lakukan. Sehingga ada seorang suami yang baik-baik di rumah, tapi hobi lebih utama daripada perhatian terhadap istri. Istri baik-baik di rumah, mengurus anak, tetapi foya-foyanya ajubilah. Suami itu, istri itu punya pikiran, punya perasaan. Sehingga rasa dan pikirannya terlukai. Sama dengan Petrus melukai Tuhan.
Maka yang ditemui pertama kali itu Maria. Yang datang ke kubur Yesus. Nggak ada muridnya datang ke kubur Yesus, I don't care. Bahkan mereka menjadi nelayan kembali. Ketika pastor susah, ketika pelayanan mengalami musibah, I don't care. Ya udah, mau gimana lagi? Nggak ikut berjuang sampai titik akhir seperti Yesus. Sampai memang pelayanan dipindahkan atau ditutup. Belum apa-apa udah ngabrit. Memang cintanya ukurannya untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk Petrus, termasuk murid-murid, saudaraku. Setiap ayat Alkitab, setiap kisah Alkitab, mengajarkan kita yang baik dan yang buruk. Yang tidak baik dengan yang baik. Yang benar dan yang tidak benar. Kita harus terima pengajaran Alkitab yang berupa teguran untuk yang tidak baik dan tidak benar. Tidak terus mengambil keputusan, yang penting gua benar, gua baik, yang penting gua aman. Sehingga mengorbankan orang lain, yang penting istri belanja, yang penting suami udah ngasih belanja, cukup gak cukup urusanmu. Kebutuhan istri gak dipikirkan, dapat uang lebih untuk diri sendiri. Memberi sama istri aja kurang, berani-beraninya beli kendaraan bagus, cicilan besar, terus jajan di luar, undang teman makan, terus kasih teman uang. Ini cinta model apa? Nah, hal beginilah yang terjadi di Hizkia, saudaraku. Ada banyak orang itu sepertinya orang baik-baik di gereja. Sepertinya suami yang baik, seperti istri yang baik. Banyak kejahatan yang tidak terungkap di mata masyarakat. Kejahatan yang ditutupi dengan kehidupan yang terlihat baik-baik. Tetapi di dalamnya itu tidak baik. Melakukan yang jahat. Seorang suami kalau tidak jungkir balik memenuhi kebutuhan keluarganya, itu sedangkan dia di rumah baik-baik, itu kejahatan tersembunyi, saudaraku. Kemana-mana bersama istri, nggak pernah sendiri. Itu kejahatan tersembunyi. Istri jungkir balik cari makan. Suami pakai baju mewah, pakai barang bagus, itu dibayarkan oleh istri, keringat istri, makan pun istri yang bayar. Itu kejahatan tersembunyi. Apalagi terus menuntut istri, double sudah kejahatannya. Demikian juga istri. Nggak pernah puas dengan uang suami, nggak pernah menghargai jerih lelah keringat suami. Seenaknya aja pakai uang. Kejahatan tersembunyi, padahal istri nggak pernah ngapa-ngapain, setia, ngurus anak. Tetapi belanjanya luar biasa. Suaminya jungkir balik cari uang, nggak ada hitungannya, kayak air keluar aja. Nggak ada bentuknya pembelanjaannya. Itu kejahatan tersembunyi, saudaraku. Pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Ingat, Alkitab akan menyingkapkan hal tersembunyi. Yang dalam gelap akan diteriakkan, saudaraku. Itu Alkitab mencatat itu. Hal tersembunyi akan diungkapkan, disingkapkan, saudaraku. Akan dibukakan. Ya. Ayat selanjutnya. Jedahnya daripada Hizkia. Sebelum itu, nah ini. Jadi Allah itu melihat yang tersembunyi. Alkitab itu menceritakan perkataan Yesaya, tapi sebelum itu Hizkia udah ngomong dulu. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, minta bukti. Jedah ini yang tersembunyi diterangkan di ayat selanjutnya, sehingga Allah itu berbicara kayaknya terlambat. Kadang ada orang-orang tertentu yang melihat mengumpulkan masalah, mendapatkan data baru dibicarakan. Lalu banyak orang bicara, kok baru sekarang ngomong? Enggak, supaya lengkap. Sehingga nyata dosa itu, nyata kejahatan itu. Tetapi masyarakat memandang cuma sepenggal kegiatan yang dia lihat, tapi enggak sedalam yang dialami orang yang dia lihat. Sehingga cuma satu, justifikasi. Maka Alkitab melarang menghakimi, mengukur orang lain. Ukuran yang kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu dan ditambahkan.
Serumbar di mata saudara, mungkin kamu keluarkan gajah di matamu. Itu ukuran Alkitab. Karena orang melihat sepenggal. Kehidupan orang dianggap benar, sepenggal dianggap salah. Akarnya nggak pernah dibicarakan kenapa orang itu salah. Ada masalah apa? Padahal kan sebetulnya menurut saya, itu kan menurut kamu. Sebagai contoh, saudaraku. Pemerintah setiap presiden di Indonesia menghadapi tantangan berbeda. Presiden Jokowi yang sekarang menghadapi tantangan berbeda. Presiden-presiden yang lalu tidak pernah menghadapi tantangan pandemi. 2 tahun, dunia nggak bergerak dalam ekonomi, saudaraku. Seluruh negara menutup pintu. Semua memakai namanya APD. Paling dikit masker sampai facelift dan sebagainya. Bahkan udah pakai topi dan sebagainya. Dunia nggak bergerak 2 tahun. Gimana menghidupi pemerintahan? Pegawai negeri berapa? Tentara berapa? Uang dari mana Pak Jokowi? Nah, kalau kita berbicara tentang keuangan negara saat ini, itu korban dari COVID. Tetapi sebelum pemerintahan Jokowi, nggak bisa nyalain Pak Jokowi. Demikian juga ketika presiden-presiden yang lalu, yang dibicarakan kesalahannya. Karena keadaan situasi, orang itu mengambil keputusan dianggap salah oleh orang lain yang tidak hadir. Yang kedua, orang menganggap salah, orang memutuskan orang itu salah karena tidak mengalami situasi itu. Maka Allah menulisnya setelah disembuhkan. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Ayat selanjutnya. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majulkah? Nah, ketika saudara rewel, ditinggalkan sama Tuhan. Orang kalau cinta, itu punya tujuan. Tuhan tuh punya tujuan. Apapun keadaan saudara, tujuannya dia akan digenapi. Jadi kalau saudara tanya saya, sebagai contoh, improvisasi aja saudaraku. Apapun terjadi hidup saya, cuma satu tujuan saya berjuang di hadapan Tuhan. Saya selesaikan tugas saya sebagai ayah dari anak-anak saya, kepala dari rumah tangga saya. Itu akan saya selesaikan lebih dulu. Kenapa? Anak saya tidak pernah minta dilahirkan. Anak saya lahir dari perbuatan saya. Dan keluarga saya buat bergantung kehidupannya dengan saya bekerja. Termasuk istri saya. Sehingga apapun terjadi, saya harus memberikan terbaik buat mereka. Sampai titik di mana setelah terbaik, itu walau alam. Kalau hari ini, saya cuma bisa berjanji di depan Tuhan nih. Bukan urusan pribadi saya, urusan pelayanan. Bahwa setelah semuanya selesai Tuhan, aku akan lebih dalam menceburkan diri dalam pelayananmu. Ketika anak-anakku sudah punya rumah dengan nilai yang sama, dengan ijazah sekolah yang sama, mereka memasuki gerbang pernikahan mereka, dengan bekal yang dari aku, mereka bekerja, tugasku sudah selesai. Mereka menikah. Habis itu, pakai aku, bawa aku kemana aja. Aku nggak mikir lagi. Gitu. Tanggung jawabku udah selesai. Sisanya, aku berikan pada istriku. Sehingga ketika kami pernah mengalami masa-masa yang berat, aku cuma bilang sama istriku, semua harta aku tinggalkan untuk kamu. Aku keluar bawa baju. 2 kali kami mengalami masa-masa yang berat dalam berumah tangga. Saya ingin menjadi pengkhotbah yang jujur. Saya tidak ingin dolak-dalik. Yang kedua, saya berbicara begini. Semua yang di tanah Jawa, nilainya itu kamu ambil sama anak-anak. Aku ambil yang di Borneo, yang jauh lebih kecil untuk aku hidup. Dan semua itu saya ucapkan dan saya genapi, saudaraku. Karena kita harus bertanggung jawab. Cinta itu punya tanggung jawab dan menanggung dan menjawab semua pertanyaan dari perkataan kita. Nggak mau berbalik. Hizkia bolak-balik, dolak-dalik. Sebentar ke Tuhan, sebentar ke Mesir, sebentar kepada Raja Asyur, lalu ke Raja Babel 3 kali dia melakukannya. Halo?
Bahasa saya aja bahasa yang tidak tepat. Allah itu nek akhirnya lihat dia. Karena tidak pernah menepati janjinya. Nah, kalau saya tanya kenapa terjadi seperti itu di dalam kehidupan Bapak? Private area. Saudara. Banyak hal yang akan saya bawa masuk dalam kubur. Karena menyangkut kehormatan. Bukan saya. Kalau kehormatan saya sudah habis. Sudah dibongkar habis sama saya. Gitu. Jadi yang nggak saya bicarakan, saya nggak melakukannya. Gitu saudaraku. Kalau Hizkia itu selalu mempertanyakan, selalu negatif thinking, netting. Jangan. Maka Tuhan melakukan langsung sembuh. Tapi sebelum itu dia bertanya-tanya, Tuhan tidak responi. Malah Tuhan bicara yang ke depan. Di mana Tuhan akan genapi seluruh rencananya. Dan Hizkia tidak dilibatkan lagi, bahkan terima hukuman dari Tuhan. Hati-hati melangkah saudaraku. Celakalah orang yang masuk ke dalam sebuah persekutuan tanpa dorongan dari roh. Itu coba saudara searching, ketemu itu nanti. Itu betul-betul ayat hampir sama yang saya ucapkan ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Dialihkan sama Tuhan. Hati-hati. Ketika saudara bicara baik-baik, bicara fokus, dialihkan. Orang itu udah nek, udah nggak mau percaya lagi. Nggak mau dengar lagi. Karena memang nggak bisa didengar, ditinggalkan. Mau ikut, oke. Nggak mau ikut, nggak masalah. Sehingga tidak pernah diajak berunding lagi, nggak diberitahu lagi. Tuhan juga sama. Dia nggak akan beritahu. Saya mengucap syukur, berapa hari yang lalu, 56 nubuat Tuhan sampaikan kepada saya. Sehingga dalam hidup saya dibentuk oleh karena 28 tahun saya bergaul betul-betul seluruh hidup saya curahkan dalam pelayanan. Maka kurang lebihnya kesalahan saya pun terdapat di Alkitab, yang saya lakukan benar pun terdapat di Alkitab, saudaraku. Belajarnya lebih komplit karena fokus, saudaraku. Maka kalau minta bayang-bayang, minta peneguhan, itu kita menjadi Hizkia, lambat laun akan melakukan kejahatan Hizkia. Ayat selanjutnya. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Artinya bahwa itu berdasarkan kalau saya pernah lihat gambarnya yang ditulis orang batuan, itu seperti bayang-bayang kalau tiang berdiri itu sesuai jam. Saudara. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, itu sulit. Jadi ketika matahari di sebelah barat, itu bayang-bayang kan sebelah timur. Tapi Hizkia minta di sebelah timur. Bayang-bayang diubah menjadi barat. Gitu. Sesuatu yang mustahil. Saudara. Dan tidak mengubahkan Hizkia ketika diturutin Tuhan. Sehingga Anda kalau minta sesuatu yang mustahil, jangan harap saudara ini ketika diberikan Tuhan, Anda berubah. Anda sadar. Kalau permintaan Anda salah atau benar, hidup saudara itu salah atau benar. Bahkan sebagian orang merasa Tuhan teguhkan. Dia dianggap benar. Belum tentu. Hizkia pribadinya nggak berubah. Yang penting dia nyaman, dia aman seumur hidup dia. Sampai anak-anaknya itu dibiarkan sama dia ditawan. Jelas-jelas dikatakan sebagai sida-sida, saudara. Orang yang dikebiri itu, saudara. Luar biasa karakter Hizkia ini. Egoisnya luar biasa, mengorbankan orang lain luar biasa, saudaraku. Ya, liciknya luar biasa, piciknya luar biasa, kerdil jiwanya, saudara. Itu Hizkia. Kalau boleh saya umpamakan kata-kata yang menurut saya itu yang paling mendekati deh. Tapi disayang Tuhan, Tuhan itu luar biasa, diterima di surga. Gitu, saudaraku. Karena datang bertobat kepada Tuhan pada akhir hidupnya. Saudara, ketika ada masalah selalu datang pada Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan mujizat itu supaya Hizkia itu bisa pulang ke surga.
Jadi Anda kalau dapat mujizat, jangan pikir Anda itu hidup bisa berkemenangan. Enggak. Cuma Tuhan ingatkan kamu kebaikan Tuhan sehingga kamu nanti pada waktunya kamu tetap selamat kok. Gitu. Ketika saya mengalami COVID hampir meninggal, saya nggak minta selamat, saudaraku. Saya tahu saya selamat. Saya minta hidup karena tugas tanggung jawab terhadap anak saya yang kecil belum selesai. Itu saudaraku. Karena itu yang ada pancaran di jiwa saya, di hati saya, pikiran saya. Tanggung jawab sebagai orang tua. Karena saya lahir bukan dari orang tua yang punya tanggung jawab. Walaupun kaya. Tetapi untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, itu bukan karena orang tua. Tapi karena saya putuskan untuk menjadi orang tua tanggung jawab. Sehingga ada anak-anak yang lahir dari keluarga miskin, lahir dari keluarga broken home, keluarga yang carut-marut, tetap hidupnya carut-marut. Karena keputusannya tidak pernah memutuskan untuk tidak menjadi keluarga broken home, tidak menjadi keluarga yang carut-marut. Tidak menjadi keluarga yang miskin. Tetap polanya, tetap budayanya, miskin, carut-marut. Gitu, saudara. Tetap membuat broken home seluruh keluarganya. Kenapa? Dianya yang nggak mau berubah. Sehingga keluarga saya termasuk cukup memiliki hal-hal yang baik di dalam ekonomi. Karena saya berjuang 28 tahun, bahkan 30 tahun, saya nggak pernah pakai uang buat diri saya sendiri. Selalu nyicil-nyicil. Apalagi jadi hamba Tuhan, selalu Tuhan pakai orang lain untuk beli. Selalu ngomong, bagus ya Tuhan, tapi enggak uangku enggak cukup, uang jajanku, enggak keluarga masih butuh. Hari ini saya menerima mujizat, saya ditambahkan keuangannya, saudaraku, cukup besar, sekitar 20% dari 2 bulan ini. Sebelum itu, saya tuh berdoa, Tuhan aku mau irit-irit, karena aku harus bayar uang kuliah anakku 15 juta bulan depan. Kalau selama ini terima dari Tuhan, itu pas-pasan. Pas banget, tidak ada lebih belas. Seluruh biaya keluarga turun dengan drastis sekitar 40%. Bahkan mencapai 50%. Kita atur demikian rupa. Udah selesai nih. Pas. Dah jalan nih. Tuhan kirimkan berkat dikit, 2 dikit itu ada. Ada yang kirim makanan, ada yang belanja supermarket disuruh belanja, dibayarkan, dan sebagainya, saudara. Sehingga irit saya itu. Setiap hari cuman ya mentok 250 lah, 300, 150 kadang cuma 100, saudaraku. Sehingga saya punya lebih-lebih dikit uang jajan, supaya saya bisa tambah-tambahkan buat nambah bayar uang kuliah Yeremia yang nggak boleh nyicil. Karena saya nggak ingin ambil uang yang ada di rekening yang sudah punya keluarga buat nyicil rumah. Lalu buat belanja, beli, mengisi rumahnya, furniturnya, mebelernya, gitu saudaraku. Kalau elektronik kami hampir semua sudah punya yang bagus-bagus. Nah, di situ saya berjuang. Diomelin Tuhan. Ya pura-pura nggak dengar sama Tuhan. Emang Tuhan aja yang bisa nggak mendengar saya. Saya juga bisa mendengarnya. Lalu hari ini tiba-tiba saya mendapatkan kenaikan daripada keuangan yang pemasukan itu 20%, saudaraku. Gembiranya hati saya. Nggak saya pakai. Langsung saya bilang sama istri saya, aku akan kirim untuk bulan depan, yaitu kebutuhan keluarga. Lalu cicilan rumah. Lalu uang kuliah Yeremia yang pertama. Lalu special gift buat hamba Tuhan yang ada di rumah kami. Lengkap saya bayarkan kebutuhan rumah tangga bulan depan. Bukan untuk yang lain. Jumlahnya saya hitung pas untuk itu. Lega saya. Ya nanti sisanya itu bukan untuk saya. Saya bagikan kepada teman-teman yang sudah berjuang. Saya juga berjanji terhadap istri, nanti aku tambahkan sedikit kalau ada lebih. Hari ini saya mendapatkan tagihan dari kewajiban saya. Ternyata keliru. Jumlahnya 5 juta lebih, saudaraku. Ketika saya hubungi orangnya, oh enggak, itu sudah dibayar, Pak. Itu cuma bukti pembayaran. Lega hati saya.
Gitu. Bukan uang saya, tapi itu kan menguras keuangan keluarga, karena itu kewajiban. Haleluya. Berusaha menjadi ayah yang baik. Ayah saya bukan ayah yang baik, penjudi, peminum. Gitu. Punya will di mana-mana. Ibu saya bukan ibu yang baik, memukuli saya tiap hari. Dia pun melakukan yang sama dengan ayah saya. Ini bukan aib keluarga, ini kenyataan keluarga modern, saudaraku. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau saya enggak, supaya saudara tahu, karena ibu saya sudah terima Yesus, ayah saya sudah di surga. Biarkan ini jadi kemuliaan buat Tuhan. Ibu saya sekarang hidup benar sudah. Karena udah nggak mampu berbuat apa-apa. Masa mudanya carut-marut, saudaraku. Broken home kami ini. Tetapi saya tidak ingin membuat anak-anak saya broken home. Sehingga apabila saya dengan istri saya bermasalah, anak-anak nggak boleh tahu. Termasuk masalah keuangan. Anak-anak cuma diberitahu ada penurunan sedikit, dikurangi dikit ya. Dan kami yang menjaga keuangan. Sehingga tetap cicilan rumah itu bisa terbayar. Lalu kami sediakan buat Yeremia, cicilan Yeremia. Termasuk untuk masa depan dia. Untuk rumah dia dan sebagainya. Saya sudah beli platform, sudah beli jadwal keuangan itu. Dan saya doakan, Tuhan jawab. Padahal saya melihat 1, 2, 3 barang di mall, saudaraku. Namanya mall ya, sudah setahun hampir nggak punya keinginan belanja. Karena saya hidup di daerah yang sederhana hidup saya. Gitu, saudaraku. Tapi ketika itu, waduh bagus ya, ini bagus. Modal sekarang gini-gini. Nggak berani. Kenapa? Tahu keuangan lagi fefet, lagi pas. Tapi saya berusaha menyediakan buat Yeremia. Ayah saya judi, mama saya tidak menyediakan buat saya. Sehingga saya menjadi miskin ketika berkeluarga. Dengan alasan 1000 alasan, bahkan waris saya diberikan kakak saya. Dengan alasan tidak setuju dengan pernikahan saya. Dan saya setuju itu, saya berikan. Bahkan ketika miskin, nggak ada itu gerakan-gerakan yang baik. Nggak apa-apa, saudaraku. Tuhan memberikan saya kekayaan. Tetapi, saya belajar dari kehidupan buku diri saya sendiri. Pengalaman saya adalah guru yang paling baik. Saya tidak ingin melakukan itu terhadap anak-anak saya. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, yang anak-anaknya akhirnya parah kehidupannya, saudaraku. Padahal melayani Tuhan. Ayahnya hamba Tuhan, anaknya melayani Tuhan. Tapi perilakunya, saudaraku, anak-anak saya bukan memuji. Gitu. Cukup luar biasa bagi saya. Cukup luar biasa. Gitu. Ceritanya yang gede nih, lagi frustasinya, melakukan A itu belum melakukannya, saudaraku. Itu jam 1:30 pagi telepon saya. Nangis minta dipukul sama saya. Padahal saya nggak pukul. Papi boleh pukul aku salah, aku salah sama Tuhan. Salah apa? Aku tuh gini. Belum apa-apa, sampai aku ketawa sama dia. Halah, bapakmu itu neraka udah aku selami. Udah diving aku di neraka, sudah snorkeling di neraka aku ini. Kalau itu ya nggak apa-apa, kamu itu laki-laki dewasa. Harus tahu dunia gelap di luar sana. Kakak saya itu, saudaraku, ngomel, saya beritahu gitu. Memang bapaknya ini rusak memang. Aku bilang, loh aku tuh menyelam di neraka loh, snorkeling lah di neraka itu, diving loh aku ini. Kita. Lah kamu tuh cuma di pinggir pantai aja, duduk di pinggir pantai, nggak kecelup airnya kok kamu tuh jerit-jerit berdosa sih. Jauh banget sama bapakmu dosamu. Tapi saya sampai hari ini mengucap syukur bahwa kerusakan terjadi di hidup saya tidak menurun ke anak saya. Dua-duanya, saudaraku. Dua-duanya. Mereka melakukan yang benar, termasuk ketika mereka berumah tangga, lalu calon istrinya, semua sesuai dengan yang kami lakukan di hadapan mereka. Sehingga keberadaan kami berdua itu yang lahir dari zaman yang lain, zaman yang salah, itu tidak menurun karena kami memperbaiki di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kerusakan biarlah kami yang tanggung di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tapi nggak boleh anak-anak menjadi sama. Ada orang yang keturunannya bahkan lebih jahat lagi, saudaraku. Itu yang saya bingung. Selalu banyak saya tanya,
Itu orang tuamu tuh gimana? Melayani Tuhan. Ada yang jadi penatua, majelis. Ada yang menjadi hamba Tuhan. Terlihat melayani baik semua, tapi anaknya rusak semua. Ada masalah dalam kehidupan hamba Tuhan ini atau anak-anak Tuhan ini. Sehingga melahirkan anak-anak yang salah. Itu kalau boleh saya terangkan, itu Ayub, itu Daud, itu Nuh. Saudaraku. Yuk, kita belajar lagi kepada Hizkia. Ayat selanjutnya. Berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Ayat selanjutnya. Saudaraku. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladah, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Saya ulangi. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Pemberian, saudaraku. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Bersahabat dengan Raja Babel. Sehingga Raja Babel ketika mendengar Hizkia sakit, bawa surat dan pemberian. Ternyata Babel itu dibawa tanda kutip kuasa daripada Hizkia. Bersahabatlah mereka. Ayat selanjutnya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung hartanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kalau boleh awal ini saya menjabarkan, Hizkia bersahabat dengan Babel. Saudaraku. Ayat selanjutnya, saya berusaha tuntaskan pasal ini hari ini, saudaraku. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Berarti kekuasaan Hizkia sudah sampai Babel. Kenapa? Tuhan yang kalahkan loh. Raja Asyur dengan 180.000 orang. Lebih jaya lagi Hizkia ini. Udah diampuni, Tuhan tidak persoalkan salahnya dia, menomorduakan Tuhan, diberkati lebih lagi. Hati-hati teman-teman. Ketika mendapat ujian dari Tuhan lalu lolos, lebih diberkati, lebih dipakai, lebih tenar, lebih famous, pokoknya lebih dan lebih lagi. Tidak mengubahkan kamu sendiri yang harus mengubahkan diri. Tidak membuat kamu melakukan yang lebih benar. Tidak membuat kamu berkenan lebih lagi kepada Tuhan. Itulah kenyataan Hizkia. Kalau Daud di akhir hidupnya lebih baik jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Ketika masalah Batseba, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Hanya kepadamu aku sudah berdosa Tuhan. Hizkia beda. Dia malah lebih berkuasa, malah lebih hebat lagi kesombongan dia. Karena lebih diberkati, saya khawatir dengan teman-teman. Umat pilihan Allah, anak-anak Tuhan, teman-teman yang sudah melayani hamba-hambanya. Ketika diberkati, menghadapi ujian, kesalahan dinyatakan, lalu diberkati lebih lagi. Apakah hatinya berubah? Belum tentu kalau kita belajar dari kisah Hizkia yang saya paparkan hari ini. Ayat selanjutnya. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Tulis ya. Lebih hebat lagi Hizkia ini sombongnya. Gitu. Pamer dalam Raja Babel. Kumpulannya orang kaya, orang berhasil, orang tenar, orang terhormat. Saya agak was-was. Salah satu yang dinubuatkan, Tuhan akan bawa saya ke meja, ke rumah
orang-orang terhormat yang kaya raya. Agak khawatir saya ini. Apakah aku tetap melakukan dosa yang sama? Apakah aku lebih hebat lagi? Atau aku tetap tidak peduli dalam hal tertentu, Tuhan? Seperti Hizkia. Alkitab adalah cermin buat hidupku. Bagaimana aku harus memandang diriku? Ketika Allah mengingatkan aku sebuah kisah, sebuah nama, sebuah peristiwa, sebuah firman Tuhan, atau peristiwa kejadian, atau apapun yang aku mengerti yang di masa yang lalu, itu aku suruh bercermin untuk melihat diriku. Saat ini aku salah atau benar? Sering kali Tuhan menegur saya dengan cara-cara seperti itu, saudaraku. Itu Tuhan sudah mulai malas atau enak bahasa saya aja untuk berbicara sama saya. Di situ saya sadar saya salah. Saya berjuang mati-matian, belum tentu menang. Tapi ketika sudah berjuang mati-matian, itu Allah sudah lega. Karena kita harus sadarkan dosa. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah sadar. Suami tidak tanggung jawab, istri yang nggak pernah peduli, foya-foya. Jadi kesalahan, kelemahan, atau dosa tetap aja. Walaupun lebih diberkati. Walaupun dosanya tidak diperhitungkan. Ngeri saudara jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Nggak disangka karakter Tuhan itu. Kita harus belajar mengenal hati Tuhan. Karakter Tuhan. Dalam menangani kita. Menangani setiap teman-teman. Setiap orang di bumi ini. Apa sih yang Tuhan kerjakan? Sehingga pengenalan akan Tuhan lebih dari segalanya, saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Ditunggu selesai apa yang dia lakukan, ditunggu nih. Selesai yang dia ceritakan. Allah menunggu Daud ketika anak itu mau lahir. Kok enggak waktu berzina aja langsung ditegur sama Nabi Nathan? Enggak, ditunggu. Allah punya cara menangani kita. Ditunggu karena anak itu mau dibunuh sama dia. Ditunggu supaya Daud merasakan sakitnya kehilangan anak. Aku Allah pembalas. Aku akan balaskan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Itu Yeremia tulis, saudaraku. Allah akan membalaskan setiap perbuatan saudara terhadap apapun kepada siapapun. Sehingga peristiwa hidup saudara itu hasil taburan saudara. Apa yang saudara lakukan di lalu, itu saudara terima hari ini. Apa yang saudara akan terima di masa akan datang, itu yang saudara lakukan hari ini. Memperbaiki diri, mengurangi kesalahan, memperlemah kelemahan atau kekurangan. Itu sangat penting untuk menjadikan kita lebih dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Itu saudara. Hidup kepada Tuhan, iman kekristenan tidak mungkin sempurna. Karena kita selalu berhadapan yang maha sempurna, yang maha benar. Tetapi mengurangi ketidaksempurnaan, ketidakbenaran itu lebih penting. Menghilangkan yang tidak baik, belajar melakukan yang baik itu lebih penting. Sehingga Allah semakin berkenan kepada kita. Semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Semua yang saudara miliki akan lenyap. Ketika saudara diberkati lebih lagi bertumbuh karakter yang tidak baik. Serakah makin serakah, cuek sama Tuhan tetap cuek. Tetap mengandalkan manusia, meninggalkan pelayanan. Semakin jahat perbuatannya. Tapi banyak kejahatan yang tersembunyi. Saya mengenal seorang laki-laki yang setiap hari istrinya digarap, saudaraku. Bagi saya itu
tidak mencampuri urusannya. Tapi bagi saya, nggak mungkin orang itu melakukan setiap hari hubungan itu kalau nggak sakit jiwanya. Tetapi yang saya perhitungkan, kasihan pasangannya yang setiap hari harus melakukannya. Saya belajar dari kisah seorang saudara, seseorang teman, itu yang ada di pelayanan ini, bagaimana dia menangis pada suatu hari kepada saya. Dia cerita, tahu nggak Bapak, aku tuh tiap hari diajak melakukannya, karena suamiku ini pengen punya anak. Coba bayangin, suka nggak suka, aku mood nggak mood, tiap hari aku, sampai aku hamil. Iya ya, lah aku laki-laki aja nggak bisa tiap hari. Ya gimana perempuan? Lalu ketika istri nggak siap, capek, diajak melakukannya. Padahal suami itu kerja, pulang ke rumah. Itu kejahatan tersembunyi yang nggak diketahui orang lain. Sehingga saudara kalau menjustifikasi, meletakkan kesalahan, membicarakannya, jangan melebar kemana-mana. Harus diperdalam pengetahuan saudara tentang keberadaan orang itu. Apa sih, kenapa sih, kok bisa begitu? Itu artinya, saudara tidak boleh menghakimi, nggak boleh mengeluarkan selumbar di mata saudara, tetapi gajah di mata saudara, tidak saudara keluarkan. Gitu, saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan tadi. Kita kembali ke ayat 18, saudaraku. Kenapa dikatakan baik? Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jadi tawanan perang, jadi budak. Hizkia dengan spontan ngomong ayat 19, nggak ada jedahnya ini, saudaraku. Setelah kitab Raja-Raja, kita akan belajar di kitab Tawari. Apa yang dilakukan Hizkia, saudaraku? Ngeri karakter Hizkia ini. Ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Gila, saudaraku. Anak itu jadi miskin nggak peduli, anak rusak nggak peduli. Saya temui dari seorang hamba Tuhan. Sehingga anaknya melakukan hal yang gila, nggak masuk akal, saudaraku. Karena orang tuanya melayani Tuhan, tapi kejahatan tersembunyinya banyak, saudaraku. Terlihat baik melayani Tuhan, fanatik imannya. Kalau ngomong Tuhan luar biasa. Bahkan saya dinasihati, Pak Abraham itu butuh didoakan. Oh iya Bu, butuh didoakan. Kami akan doakan Bapak. Oh ya, monggo aja. Tapi sebetulnya dalam hati, ya saat ini aku nggak butuh didoakan Bu. Lah saya lagi makan. Ngapain saya mesti doakan? Saya butuh makan, lapar. Ya udah doain aja deh. Ternyata banyak hal yang terjadi setelah itu. Luar biasa, saudaraku. Banyak kejahatan tersembunyi di rumah orang-orang benarnya Tuhan. Yang hanya terlihat benar. Tapi isinya, itu tulang belulang, ulat belatung. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Tapi dalamnya, tulang belulang dan ulat belatung. Itu Yesus yang ngomong. Hizkia menjawab pada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, inilah pribadi yang tidak baik. Bukan kelemahan tidak baik, pribadi yang tidak baik, yang tidak pernah berubah, saudara. Cuman kelebihan Hizkia selalu datang pada Tuhan. Hati-hati ketemu dengan orang seperti ini. Dia selalu mau yang baik buat dia. Dan dia selalu mengabaikan yang lain. Ketika dia sudah baik, dan ketika ada yang tidak baik, rata-rata dia akan korbankan saudara. Memang begitu. Karena ada seorang teman nih, yang gila-gilaan soal uang, hampir teman yang lain jadi korban, saudara. Berarti pribadi orang ini tidak baik. Seperti Hizkia. Karena dalam keadaan sulit mengorbankan orang lain. Kalau Yesus enggak ada muridnya. Enggak ada satu orang pun yang dia sanggup pautkan ketika dia disalibkan. Dia enggak tunjuk si A, si B, si C.
Sehingga murid-murid dengan bebas melangkah menjadi nelayan kembali. Bahkan ditemui Yesus, hai anak-anak, punya rotikah kamu? Punya ikankah kamu? Kami semalam-malaman di sini nggak dapat. Cobalah tebarkan jalamu sebelah kanan, cari tempat yang lebih dalam. Sehingga pada waktu setelah mereka lebih dalam menebarkan jala, hampir robek karena penuh. Petrus langsung melompat menghampiri Tuhan. Nggak mengubahkan Petrus menyangkali Tuhan, loh, saudaraku. Dan tidak mengubahkan Petrus untuk menyangkali imannya di depan namanya saudara-saudara pelayanan dari Rasul Paulus di kitab Galatia. Ketika saudara-saudara Yakobus datang, dia menyingkir. Sehingga Paulus dengan gagah berani bicara, munafik kamu Kefas. Gitu, dimarahin sama Paulus. Orang yang jujur, itu kasih, itu cinta. Kalau jelek, yang dibilang jelek, baik dibilang baik. Kejujuran itu pahit pada awalnya, tapi manis pada akhirnya. Perkataan dusta, memuji-muji yang dusta, bukan sebenarnya. Perkataan yang manis karena dusta, itu akan pahit dan membunuh hidup kita. Karena kita dibutakan dengan sikap yang pura-pura baik. Tetapi ketika hal yang tidak enak, mereka akan berubah. Mengata-ngatai yang tidak baik. Tanpa perlu tahu kenapa tidak baik. Karena memang mereka cuma ambil untung, saudaraku. Gitu. Hizkia berkata, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ayah yang bagaimana ini? Saya bicara sama istri saya 2 kali peristiwa itu. Kalau memang kita nggak bisa lagi, oke, kamu ambil yang di Jawa, aku balik namakan atas namamu dan anak-anak, aku ambil yang di Palangka. Kita nggak usah menyakiti anak-anak, karena istri saya bilang, jangan nyakiti anak-anak. Iya. Nggak usah nyakiti anak, kita nggak usah bercerai. Aku akan pergi. Ketika aku ada wanita lain, aku nggak akan melayani. Tetapi ketika aku nggak ada wanita lain, aku tetap melayani. Ketika aku dapat uang, tetap aku akan kirimkan uang buat kalian. Dan ketika aku nggak ada wanita lain, ketika aku ingin berhubungan, aku akan datang sama kamu. Karena aku memberi uang sama kamu. Dalam arti kata, kita pisah ranjang, pisah kehidupan. Itu benar-benar saya omongin, saudaraku. Ketika peristiwa itu demikian buruknya, nggak bisa terjalin kembali. Jujur saya ngomong, baik. Istri saya juga menanggapi dengan jujur, baik. Tapi itulah kebenaran. Ketika Allah berbicara, pasti jujur. Tetapi sikap kita meresponinya, oh nggak apa-apa, asal aku dapat duit kamu, itu sangat menyakitkan. Demikianlah Hizkia. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Itu sangat menyakitkan buat anak-anaknya. Coba anaknya kalau tahu. Sangat menyakitkan buat Allah. Licik dan piciknya. Yang penting aku sekarang sudah sugih. Biarin aja dia menderita. Itu kan salah dia. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Biarin aja mereka sibuk dengan kesibukannya. Yang penting aku dapat duit. Seperti Hizkia pada awalnya melayani Tuhan. Tapi akhirnya tidak peduli dengan Tuhan atau dengan pelayanan yang Tuhan berikan. Karena sibuk dengan hal-hal yang di luar itu. Menggeser Tuhan pada nomor sekian. Itu karena hal seperti ini. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Asal aku kenyang. Asal aku kaya. Asal aku dapat duit. Selesai sudah. Mereka lupa, seperti Hizkia lupa, bahwa oleh karena Tuhan menyertai dalam bisnis mereka, menyertai dalam pekerjaan mereka, menyertai dalam pelayanan mereka, untuk hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan, mereka bisa mengalahkan yang namanya Mesir, yang mengalahkan yang namanya negeri Filistin, yang mengalahkan sampai Babel. Setelah itu lebih lagi jahat lagi, nggak peduli sampai anak-anaknya itu
jadi sida-sida nggak peduli. Kalau kami berdua peduli, anak-anak jangan terluka. Uang milik mereka. Gitu. Bersama ibunya. Yang pertama, karena saya tidak punya aset pelayanan, itu saya berikan semua, saya keluar cuman baju. Saya bilang, aku keluar dengan baju. Waktu pertama, itu istri saya yang salah. Yang kedua, saya dianggap salah. Ya sudah. Gitu. Saudaraku. Sekedar cerita improvisasi, tapi itu benar. Saudara boleh uji kebenaran ini di hadapan Tuhan, juga di hadapan istri saya. Itulah kebenaran kami. Yang kami tidak ingin seperti kuburan di labur putih. Sehingga sampai hari ini, tidak pernah berubah. Saluran keuangan tetap kepada keluarga, termasuk istri. Saya tetap jatah daripada biaya akomodasi, saudaraku. Kalau ada lebih dikit, baru beli. Gitu. Itu pun hitung-hitungannya luar biasa, ngirit dulu berapa hari baru beli. Setelah itu, mengingat teman-teman yang lain. Ingin berbagi. Setelah itu kalau ada lebih, saya akan tambahkan uang jajan pribadinya istri saya. Itu urut-urutannya, saudaraku. Ayat selanjutnya. Selebihnya dari riwayat Hizkia segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Hizkia disebut pahlawan, tapi kehidupannya, pribadinya busuk. Orang gagah, orang perkasa, orang kelihatan hebat, belum tentu pribadinya baik. Orang yang terlihat benar di gereja, belum tentu pribadinya baik. Orang yang terlihat sebagai suami yang baik, istri yang baik, pribadinya belum tentu baik. Semua kehidupan dia itu akan ditilik sama Allah. Demikian kita juga kalau menilai seseorang, seluruh perilakunya gali. Baru kita boleh tilik, lalu kita boleh asumsikan. Iya, kayaknya dia salah sih. Iya sih, karena memang begitu sih. Iya kasihan ya. Tapi mungkin, tapi ya nggak berani ngomong sih aku ini. Karena kalau aku yang melakukannya belum tentu lebih baik dari dia. Semakin hari mengikut Tuhan, Tuhan bukakan semakin dalam pengertian-pengertian. Karena bagian saya itu rata-rata bagian koreksi. Bagian meneguran, bagian didikan yang keras, saudaraku. Bukan karena saya lebih. Awal, pertama, karena kasih karunia anugerahnya yang sempurna dalam setiap kehidupan orang percaya, di dalam panggilannya, di dalam kasihnya, untuk melayani dia. Tapi yang kedua, memang saya bejat. Memang saya butuh koreksi banyak. Jadi setiap orang yang saya layani, saya belajar. Untungnya saya punya hati, punya keinginan belajar. Sehingga kalau melakukan kesalahan itu ukur-ukur. Jadi lihat-lihat wajah Tuhan. Kalau Tuhan rada-rada mulai marah, itu mulai rada-rada kurangin. Kalau udah mulai marah banget, sembunyi. Gitu. Kalau sudah dibawain pentung, nangis. Udah, kasih pantat, udah. Nih, rotan sudah. Dipepek sudah sama Tuhan, kalau bahasa orang Dayak. Tas, sakit. 2 bulan aku dipuasakan uang. Aduh, Tuhan Yesus. 1 bulan dikurung sendiri sama Tuhan. Mungkin di Palangka terlalu banyak main, terlalu banyak kumpul orang atau gimana, saya nggak tahu. Terlalu banyak memakai uang yang nggak pernah tanya Tuhan lagi. Mungkin, saudaraku ya. Mungkin banyak perilaku saya dianggap salah, tapi saya tidak peduli. Baik oleh Tuhan, oleh manusia. Ya memang saya nggak peduli. Dan apapun terjadi, mungkin jangan keras-keras saudaraku ya. Jangan ngomong yang lain. Rahasia ini ya. Jangan ngomong siapa-siapa. Ya, saya tidak berubah nantinya. Ya nakal aku ini. Aku juga memainkan Tuhan kok. Lihat-lihat perasaannya. Jadi kayaknya kalau Tuhan mulai gimana, udah mulai doa dibanyakin. Kalau mulai gimana, udah mulai bertangisan Bombay lagi. Kalau mulai gimana, mulai lebih menjaga diri, jadi lebih alim dan sebagainya, saudaraku.
langsung masuk ke bait Allah setiap saat. Gitu, melakukan hal yang baik dan benarlah mengambil hati Bapa. Demikian juga Hizkia dengan Daud. Orang-orang yang suka mengambil hati Bapa di surga. Kalau Musa beda. Musa itu berkelahi sama Tuhan seringkali membela umat. Kalau Paulus itu menyatakan pengorbanan dirinya di dalam pelayanan. Jadi nggak perlu baik-baik. Justru saya ini dengan Daud, dengan Hizkia, hamba Tuhan, anak Tuhan, yang tidak baik. Ya, kita belajar aja. Baik tidak baik urusan Tuhan lah. Yang penting saya cuma doa cuma satu, bawa aku pulang ke surga. Lalu doa yang selalu aku naikkan, aku ingin memenuhi kewajibanku sebagai seorang kepala keluarga, seorang ayah. Demikian juga sebagai seorang pemimpin rohani hari ini yang banyak didengar perkataan-perkataanku. Sehingga aku harus tetap orang bertanggung jawab. Tetapi apabila aku melakukan kesalahan, aku akan berhenti melayani Tuhan. Karena aku tidak ingin munafik. Aku tidak ingin sementara aku melakukan kesalahan, sementara aku melayani. Nggak ingin. Itu yang saya jaga, saudaraku. Sehingga saya tidak pernah mau merasa khawatir. Setiap masalah selalu saya berusaha selesaikan. Kadang waktunya memang panjang, kadang waktunya waktu Tuhan selesai. Kadang memang Tuhan yang selesaikan, kadang juga memang dalam waktu yang pendek, kadang juga memang saya yang harus selesaikan. Bervariatif sekali. Tetapi satu hal, saya menjaga untuk menjaga perilaku supaya kebenaran, supaya kebaikan tidak terlukai. Saya tidak ingin berbalik mengoyak karena saya akan dari babi atau anjing. Dan mutiara itu tidak layak diberikan kepada saya lagi. Karena saya pernah salah, 2 tahun tidak diberikan mutiara sama Tuhan. Setelah dipanggil kembali, diampuni, saya diberikan mutiara itu, saudaraku. Saya mulai mengajar melayani Tuhan lagi. Dan berbagai mujizat dilakukan Tuhan. Lalu setengah salah lagi. Dan hari ini, saya nggak tahu dinyatakan salah apa tidak. Tetapi selama pengetahuan yang saya bangun, saya belum disalahkan. Dan selama saya masih dipakai Tuhan, ya biarlah itu menjadi tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Yang penting tugas dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin keluarga, pemimpin pelayanan, saya selesaikan. Nanti pada waktunya, saya juga bisa undur atau saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau janji Tuhan mengatakan, sampai memutih rambutmu, kamu tetap melayani aku. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Makanya saudaraku, saya cerita sama saudara sedikit nih, ada waktu sedikit nih. Waktu COVID itu, saya khawatir juga saudaraku. Ya gimana enggak, rambut saya udah putih. Saya ingat lagu itu. Wah, rambutnya putih. Jangan-jangan ini aku diputuskan. Gitu. Ditutup usiaku. Maka aku 5 hari 5 malam melek. Nggak tidur, saudaraku. Tidur ketemu orang mati. Teman-teman yang udah meninggal. Melek, lihat orang-orang yang udah meninggal. Buset. Gitu. Udah masuk ke dunia orang mati. Lalu diberikan penyataan Tuhan. Aku di atas ranjang. Lalu aku melihat ke depan, di depan kakiku itu, pintu gerbang yang aku pahami, aku mengerti, entah benar atau salah, itu pintu gerbang neraka, berwarna seperti aluminium, tinggi yang tidak bisa terukur. Besar yang tidak bisa terukur. Aku tahu itu pintu tapinya. Waduh, melayang ranjangku ini, saudaraku. Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Saudaraku, saya hadapi semua itu. Lalu setelah itu Tuhan berikan lagi penglihatan lagi bahwa aku di atas ranjang itu dipimpin oleh lilin, satu lilin kecil di depan. Betul lilin kecil gini di depan ranjangku, saudaraku. Kan ranjang itu kotak panjang gini ya, di depan ranjang itu kecil. Ranjangku melayang ikuti lilin itu. Entah apa artinya. Tapi ketika penglihatan pertama, aku bilang sama Tuhan, aku nggak mau mati. Tugasku belum selesai terhadap anakku. Dan Tuhan jawab, hidup. Dan ternyata hidup sampai sekarang. Lebih diberkati. Dan tidak berubah. Tetap aja nakal. Saya adalah Hizkia. Hizkia adalah saya. Saudaraku. Tetapi saya tidak pingin anak-anak saya menjadi anak-anak yang
tidak baik, hidupnya tidak senang, tidak bahagia. Itu yang membedakannya. Daud sampai usianya tua, dikasih sakit sama dengan Hizkia, itu tetap menghitung pasukannya, kesalahan dia terakhir. Tetapi ketika diberikan penyataan Allah 3 hal, jawaban dia berbeda. Dia bicara bahwa lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup daripada tangan manusia. Dan mempercayakan keputusan hidupnya, jalannya, takdirnya di tangan Allah. Sehingga tertulislah lagu ini, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Itu dari Mazmur Daud, saudaraku. Kalau Musa tulis, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Beda pergumulannya, beda kehidupannya, beda pelayanannya. Sehingga saudara jangan mudah-mudah menetapkan sebuah ukuran buat seseorang yang melayani Tuhan. Saudara harus lihat dari segala sudut dan saudara harus mengalami kehidupan bersama dia. Sehingga saudara bisa melihat kejahatan-kejahatan yang terselubung, yang tidak kelihatan, yang mungkin tidak terlihat seumur hidup saudara. Kenapa Yudas itu dihukum mati? Kenapa Bileam dihukum mati? Kenapa Kain dihukum mati? Kenapa Hizkia tidak dihukum mati? Kita pelajari sampai hari ini sesi yang ke-6. Saudaraku. Dan Hizkia disebut kepahlawanan dia. Allah tidak pernah mengingkari kebaikan, kebenaran, usaha, kesetiaan saudara, dan sebagai apapun yang saudara korbankan. Hidup saudara buat Tuhan, buat sesama saudara. Apalagi memberi sama Tuhan. Tetapi saya ingatkan saudara, dari kisah Hizkia ini, tidak mengubahkan pribadi saudara menjadi baik. Kamu memberi dirimu untuk dibakar, tanpa kasih, tidak ada manfaatnya buat kamu. 1 Korintus 3 ayat 3. Kamu punya kemampuan bahasa malaikat pun, tidak ada gunanya buat kamu. 1 Korintus 3 ayat 2, tanpa kasih, tanpa cinta. Dan yang ayat satunya, 1 Korintus 1 ayat 1, kamu punya iman memindahkan gunung. Kamu punya iman diberkati, kamu kaya raya. Tidak mengubahkan karaktermu menjadi baik dan benar. Di hadapan Tuhan, juga perilakumu menjadi baik dan benar di hadapan manusia. Usia saya 28 tahun melayani Tuhan, kenal orang itu 30 tahun, 50 tahun. Ada beberapa hal yang tidak pernah berubah dari orang itu. Karena orang itu nggak mau belajar. Tetapi memang nggak berubah. Tetapi Tuhan itu Allah yang setia. Segala kepahlawan saudara dicatat. Dan Hizkia dibawa pulang ke surga. Ayat selanjutnya. Kemudian Hizkia mendapat perintah bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sehingga Anda yang di sana, apapun seberat apapun dosamu, kesalahanmu, yang kamu perbuat terhadap Tuhan atau terhadap sesamamu, tetap diperhitungkan Tuhan. Tetapi Tuhan pasti sudah membuat mujizat kebaikan, pernyataan kasihnya terhadap hidupmu. Sehingga pada suatu hari nanti, pada suatu kali nanti, kamu pasti kembali kepada Tuhan. Berbicara pada Tuhan, karena hanya satu pribadi yang kamu ingat, kebaikan yang sempurna, kasih yang sempurna. Pasti semua manusia itu ketika diberi kesempatan kembali pada Tuhan, apalagi di ujung maut, rata-rata dia akan kembali kepada Tuhan. Itu yang saya alami ketika saya kunjungan ke rumah sakit, ke orang sakit. Yang kedua, diberkati seperti apapun, sehebat apapun kamu dipakai Tuhan, sepandai apapun, apapun yang kamu miliki, ingat, tidak akan pernah mengubahkan hatimu kepada Tuhan dan sesamamu. Yang kamu harus lakukan adalah belajar, menyadari, bercermin terhadap firman Allah, bercermin terhadap apa yang Allah ingatkan, bercermin terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan, bercermin terhadap apa yang Tuhan sudah katakan, bercerminlah terhadap
apa yang terjadi terhadap dirimu, terhadap orang-orang yang kamu kenal. Sehingga setiap orang, termasuk dirimu sendiri, itu adalah guru buat kamu. Setiap perjalanan hidup dirimu, juga orang lain yang kamu kenal, itu adalah buku untuk mengajarkan kamu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang dosa. Tuhan Yesus berkati.